Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Prawira Surya Saputra. Saya Putih Zahra Adinia. Saya Vicky Ainur Pris. Saya Nada Mutainaya. Saya Salma Asna Febrianti. Dan saya Danitri Saputra. Kami dari kelompok 6 ingin mempresentasikan tugas dari mata kuliah Perkembangan Profesi Pendidik. Selamat menyaksikan. Pada bab 1 ini, kita masuk ke dalam pendahuluan, yaitu perkembangan individu. Perkembangan individu merupakan pola gerakan atau perubahan yang secara dinamis dimulai dari pembuahan atau konsepsi dan terus berlanjut sepanjang siklus kehidupan manusia yang terjadi akibat dari kematangan dan pengalaman. Menurut Harlock, dalam perkembangan ada dua proses yang bertentangan yang terjadi secara serempak selama kehidupan, yaitu disebut evolusi dan kemunduran yang disebut involusi. Adapun perubahan-perubahan dalam perkembangan individu merupakan hasil dari proses-proses biologis, kognitif, dan sosial emosional yang saling berkaitan. Interaksi ketiga faktor tersebut berlangsung sepanjang rentang kehidupan manusia. Dalam pengkajian perkembangan individu ini, ada dua istilah yang sering muncul. Pertama, development, dan kedua, growth. Perbedaan antara development yaitu pertumbuhan dan growth yaitu perkembangan adalah pertumbuhan cenderung lebih bersifat kuantitatif berkaitan dengan aspek fisik. Sebagai contoh, ukuran berat dan tinggi badan, ukuran dimensi sel tubuh, serta umur tulang yang bisa diukur. Sedangkan perkembangan cenderung lebih bersifat kualitatif, berkaitan dengan pematangan fungsi organ individu. Contohnya, bertambahnya kemampuan dalam struktur dan fungsi tubuh yang lebih kompleks dalam pola yang teratur, misalnya dalam perkembangan bahasa, emosi, intelektual, serta perilaku. Perkembangan peserta didik merupakan bagian dari pengkajian dan penerapan psikologi perkembangan. Dalam pengkajian mata kuliah, perkembangan peserta didik difokuskan pada perkembangan individu sebagai peserta didik pada institusi pendidikan. Perspektif sepanjang rentang kehidupan manusia dijelaskan adanya 7 karakteristik dasar yang harus dipahami untuk melihat perkembangan manusia, yaitu poin pertama, perkembangan adalah seumur hidup. Poin kedua, perkembangan bersifat multidimensional. Poin ketiga, perkembangan adalah multidireksional. Poin keempat, perkembangan bersifat lentur atau plastis. Hal ini berarti perkembangan berbagai macam ranah dapat distimulasi untuk berkembang secara maksimal. Poin kelima, perkembangan selalu melekat dengan sejarah. Poin keenam, perkembangan bersifat multidisipliner. Poin ketujuh, perkembangan bersifat kontekstual. Perkembangan bersifat kontekstual secara lebih dalam dapat dipahami dengan menghubungkan 3 komponen, yaitu yang pertama, pengaruh tingkat usia secara normatif, yaitu adanya pengaruh biologis dari lingkungan yang sama pada kelompok tertentu. Poin kedua, pengaruh keadaan sejarah normatif, yaitu adanya pengaruh biologis dari lingkungan yang dihubungkan dengan sejarah. Dan poin ketiga, pengaruh peristiwa kehidupan yang non-normatif, yaitu peristiwa kehidupan yang tidak biasa, yang tidak terjadi pada semua orang dan seringkali tidak bisa diramalkan. Materi berikutnya yaitu pengertian PDD dan manfaat mempelajarinya. Pendidikan menentukan tugas apakah yang dapat dilaksanakan seseorang pada masa-masa tertentu. Konsep harga diri akan turun bila seseorang tidak melaksanakan tugas perkembangannya dengan baik. Sebaliknya, keberhasilan dalam melaksanakan tugas-tugas perkembangan memberikan perasaan berhasil dan perasaan bahagia. Mengkaji tentang pendidikan yang diterima oleh individu sangatlah terkait dengan keberadaan guru sebagai staf pengajar dan sebagai salah satu faktor pendidikan yang sangat berpengaruh dalam keberhasilan proses pengajar-mengajar di sekolah. Beberapa peran guru yaitu 1. Sebagai inspirator dan motivator, sebagai seseorang yang memiliki sikap empati, yaitu berusaha menyelami alam pikiran dan perasaan siswa, sebagai pengelola proses belajar yang memfasilitasi setiap kemampuan dan kecerdasan siswa, sebagai pemegang penguat perilaku yang bijaksana. Bagi para pendidik dengan berbagai macam peran yang sudah disebutkannya, harapannya dapat mengetahui dan memahami perkembangan dan karakteristik peserta didik. Secara umum, manfaat mempelajari perkembangan peserta didik dapat dirasakan pendidik dan peserta didik, yaitu bagi pendidik dapat memberikan gambaran tentang perkembangan manusia sepanjang rentang kehidupan beserta faktor-faktor yang mempengaruhinya, yang meliputi aspek fisik, intelektual, emosi, sosial, dan moral.
serta dapat memberikan gambaran tentang bagaimana proses pembelajaran yang tepat sesuai dengan tahapan perkembangan peserta didik. Dan bagi peserta didik, memiliki pengetahuan tentang konsep-konsep perkembangan peserta didik yang meliputi individu dalam menjalani tahapan perkembangan dari prenatal hingga lanjut usia, serta mampu menerapkan pengetahuan yang dimiliki dalam proses pembelajaran sesuai dengan tahapan perkembangannya. Ranah kajian perkembangan peserta didik ada 4 ranah utama, yaitu perkembangan fisik, intelektual yang termasuk kognitif dan bahasa, serta emosi dan sosial. Yang di dalamnya juga termasuk perkembangan moral. Meskipun masing-masing ranah menekankan aspek khusus dari perkembangan, ada saling ketergantungan luas di antara bidang-bidang tersebut. Keterampilan cognitive skill, misalnya bisa bergantung pada pengalaman sosial dan kesehatan fisik, serta emosi. Perkembangan sosial ini juga dipengaruhi oleh kedewasaan biologis. Pengertian kognitif dan reaksi emosional, akibatnya tiap-tiap ranah merefleksikan ranah perkembangan yang lain. Dalam menggambarkan keempat ranah tersebut, perkembangan semasa hidup, lifespan development, telah menjadi perspektif yang multidisipliner, yang meliputi ilmu biologi, fisiologi, kedokteran, pendidikan, psikologi, sosiologi, dan antropologi. Faktor-faktor yang mempengaruhi perkembangan individu. Kajian medik dan psikologi perkembangan menunjukkan bahwa di samping dipengaruhi oleh faktor bawaan, kualitas individu juga sangat dipengaruhi oleh beberapa faktor lain, seperti faktor lingkungan yang tidak lepas dari pengaruh faktor psikososial. Kedua, faktor ini berbeda-beda antara individu yang satu dengan yang lain, sehingga menyebabkan perbedaan. Untuk lebih jelasnya, faktor-faktor yang dapat mempengaruhi perkembangan individu adalah sebagai berikut. 1. Faktor internal meliputi A. Kondisi fisik. Faktor fisik merupakan faktor biologis individu yang merujuk pada faktor genetik yang diturunkan oleh kedua orang tuanya. Dimulai dari masa pembuahan sel telur oleh sel jantan, gen inilah yang menentukan warna rambut, kulit, ukuran tubuh, jenis kelamin, kemampuan intelektual, serta emosi. Potensi genetik inilah yang akan berinteraksi dengan lingkungan sehingga membentuk individu tersebut tumbuh dan berkembang. Pada masa-masa pembentukan sel-sel tubuh, faktor-faktor seperti keadaan gizi yang buruk, obat-obatan yang berbahaya, rokok, alkohol, serta zat-zat kimia dapat merugikan janin. Dari segi psikologis, emosi ibu yang tidak stabil atau stres yang berat dapat menumbuhkan kelainan pada janin, seperti penyakit dan cacat fisik maupun psikologis. Untuk lebih rincinya akan saya paparkan pada kesempatan kali ini. Poin pertama yaitu faktor gizi atau asupan makanan. Kesehatan individu sangat tergantung pada pemberian gizi yang baik dan berimbang. Hal ini merupakan faktor yang sangat penting dalam merangsang tumbuh kembang individu dan merangsang perkembangan otak dan sistem syarafnya, yang merupakan bagian paling penting dalam menentukan tumbuh dan kembangnya individu. Pemberian gizi yang baik dimulai sejak janin tumbuh di dalam kandungan, termasuk pemberian ASI setelah kelahiran. Adapun kebutuhan gizi yang diperlukan adalah masukan kalori dan protein, ditambah dengan perlunya masukan vitamin, zat besi, yodium, dan kalsium. Dilanjutkan kepada poin kedua, yaitu cacat dan penyakit. Kondisi individu yang cacat banyak disebabkan oleh beberapa hal, yaitu yang pertama, pengaruh genetik karena adanya kelainan berupa penyimpangan kromosom yang disebut Down syndrome. Poin kedua, ibu yang kurang gizi pada saat mengandung. Poin ketiga, obat-obatan dan alkohol. Poin keempat, radiasi sinar X yang dialami ibu selama kehamilan, baik itu untuk pengobatan penyakit seperti kanker, tumor, atau diagnosis penyakit lain, dan radiasi antara pembuahan dan saat ovum tertanam di uterus. Poin selanjutnya, penyakit yang diderita ibu selama kehamilan. Beberapa penyakit yang dianggap berbahaya adalah penyakit cytomegalovirus, rubella atau campak Jerman, hepatitis, cacar air, sifilis, serta tokoplasma. Dan yang terakhir, keadaan emosi pada ibu. Faktor eksternal meliputi 1. Lingkungan fisik. Lingkungan ini mencakup kondisi keamanan, cuaca, keadaan geografis, sanitasi atau kebersihan lingkungan, serta keadaan rumah yang meliputi ventilasi, cahaya, dan kepadatan hunian. Sebagai contoh, kondisi daerah yang tidak aman karena adanya pertikaian dapat menyebabkan tekanan tersendiri bagi individu dan proses imitasi atau peniruan perilaku kekerasan yang dapat berpengaruh dalam pola perilaku individu. 2. Lingkungan non-fisik. Faktor non-fisik meliputi berbagai macam komponen, yaitu keluarga, pendidikan, dan masyarakat.
Adapun beberapa faktor yang berkenan dengan faktor non-fisik ini adalah faktor psikososial, yaitu stimulasi, motivasi dalam mempelajari sesuatu, pola asuh, serta kasih sayang dari orang tua. Sekian dari kami, terima kasih atas perhatiannya dan mohon maaf apabila terdapat kesalahan kata yang kami paparkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.